Halo guys, saat ini saya sudah berada di Pujasera Jiwan, tepatnya di sebelah lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dan Pujasera Jiwan ini merupakan salah satu ikon Kabupaten Madiun ya, karena tata pengelolaannya, sistem pengelolaan hingga tata ruangannya itu sudah sangat tertata dengan baik. Mau tahu kan pasti ya ceritanya bagaimana bisa tercetus ide Pujasera Jiwan ini? Dan saya hari ini akan bertemu dengan Kepala Desa Jiwan, Bapak Widayanto. Ayo ikut yuk! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Halo guys, saat ini saya sudah berada di Pujasera Jiwan, tepatnya di sebelah lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan. Pujasera ini bisa dikatakan sebagai ikonnya Kabupaten Madiun ya, karena mulai dari tata pengelolaannya, sistem pengelolaan dan juga tata ruangannya itu sangat bagus dan sudah tertata dengan baik. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan Bapak Kepala Desa Jiwan, Pak Widayanto. Selamat pagi Bapak. Bisa diceritakan Pak, bagaimana asal mula tercetusnya ide Pujasera Jiwan ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi awal mula Pujasera ini adalah sebetulnya adalah salah satu unit usaha dari BUMDes Sumberjeki Desa Jiwan, di mana BUMDes itu sendiri kami dirikan di tahun 2016 dengan didanai dari dana desa sebesar Rp42.500.000. Kenapa harus Pujasera? Jadi sebetulnya banyak pilihan unit usaha BUMDes ini, tapi kami memandang di Desa Jiwan ini karena tidak ada potensi sumber daya alam, sehingga kami memutuskan untuk berbisnis kuliner yang kami integrasikan dengan lapangan desa. Jadi perlu diketahui bahwa lapangan desa ini dulunya kumuh. Kumuh, kalau hujan menjadi tempat buangan air, kalau musim kemarau ya tanahnya kering, jadi tidak bisa digunakan untuk beraktivitas masyarakat. Sehingga melalui dana desa ini di tahun 2017 lapangan kita uruk, kita bangun secara bertahap, dan alhamdulillah di tahun 2018 bisa selesai. Dan harapannya lapangan ini menjadi tempat olahraga, tempat pendidikan, dan tempat untuk kegiatan ekonomi. Sehingga di tahun 2018 kita membangun Pujasera ini, kita integrasikan dengan lapangan. Harapannya nanti masyarakat yang beraktivitas di lapangan bisa menikmati kuliner di Pujasera ini. Jadi Pujasera ini kita buka di bulan November 2018. Jadi syukur alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita bisa mencatatkan omset 1,4 miliar dengan keuntungan bersih 146 juta rupiah. Dari keuntungan Pujasera ini kita gunakan untuk pengembangan fasilitas yang ada di Pujasera ini. Jadi kita nambah bangunan semua fasilitas yang ada sini, termasuk membangun kios PKL yang di sebelah selatan. Ini adalah dari hasil usaha BUMDes Sumberjeki tahun 2019. Termasuk perbaikan lapangan juga itu Pak? Perbaikan lapangan kita dari dana desa, ya, dari dana desa. Jadi fisik bangunan ini juga sama, kita bangun dari dana desa, kemudian bangunannya kita hibahkan ke BUMDes sebagai pengelola Pujasera ini. Jadi, sedangkan lapangan juga masih bisa digunakan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan ekonomi. Jadi kalau di sore hari di dalam lapangan ini masih bisa digunakan untuk PKL mainan dan PKL makanan, ya. Dan semua fasilitas kita cukupi dari BUMDes Sumberjeki, termasuk air,
WiFi, listrik semua kita gratiskan. Jadi tidak ada pungutan serupiah pun. Harapannya masyarakat UMKM yang ada di Desa Njiwan ini bisa melakukan kegiatan usaha di lapangan ini tanpa terbebani biaya apapun. Dia bisa berjualan dengan tenang, bisa memaksimalkan usahanya, dan setiap hari bisa berjualan, sehingga kegiatan ekonomi yang ada di Desa Njiwan ini bisa bergeliat setiap hari. Jadi karena di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak bantuan untuk kegiatan UMKM yang sudah kita berikan, baik dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten, provinsi, tetapi hasilnya belum bisa terlihat. Dengan adanya kegiatan yang dikelola oleh BUMDes Sumberjeki ini, saya melihat di tahun pertama 2019 itu kurang lebih ada 60 pedagang yang aktif di lapangan, baik itu di pagi hari ataupun di sore dan malam hari. Kegiatannya sangat nyata untuk masyarakat, dan semua yang PKL yang berdagang di lapangan ini semua warga Desa Njiwan. Termasuk ya tenan yang ada di Pujasera, karyawan Pujasera yang berjumlah 30 orang ini semua warga Desa Njiwan. Tidak ada satupun yang ber-KTP di luar Desa Njiwan. Karena memang semua ini kita bangun menggunakan dana Desa Njiwan. Jadi harapannya dana Desa Njiwan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Njiwan. Itu, Mbak. Memang diperuntukkan untuk masyarakat Njiwan ya, dari masyarakat Njiwan untuk masyarakat Njiwan ya. Amanat Undang-Undang Desa bahwa dana desa itu harapannya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Betul sekali, Pak. Lalu fasilitas apa saja Pak selain Pujasera dan pasar malam Pak di sini? Di tahun pertama kita hanya bisa bangun ini induknya, kemudian gazebo 2. Oh iya, ya, terus kemudian di tahun 2019 kita bisa bangun kopi shop dan musola. Ini juga hasil dari keuntungan Pujasera ini. Terus di tahun 2020 kita bangun ini tempat yang kedua ini semua, ya. Terus nambah ini 1 kios untuk fast food. Ini juga dari hasil keuntungan Pujasera di tahun 2019 yang 146 juta itu tadi. Sudah dikembangkan seperti ini ya Pak hasilnya. Lalu untuk kedepannya bagaimana Pak? Apakah ada proyek lain untuk mengembangkan Pujasera Njiwan ini? Ya, tentu saja, karena bisnis ini saya kelola dengan sangat, insya Allah dengan sangat bagus ya. Jadi mulai dari manajerialnya kita berusaha semaksimal mungkin agar nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya. Jadi pemerintah desa dan lembaga desa sangat mendukung untuk kegiatan ini, sehingga setiap tahun kita akan menambah fasilitas ya, yang ada di sini, yang mestinya tahun 2020 ini kalau tidak ada pandemi kita sudah bisa menambah fasilitas yang lain ya. Tapi karena ada pandemi ini sehingga dana desanya habis untuk penanganan pandemi dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat dari yang anggarannya dari dana desa. Yang jelas tahun depan kita akan membangun kolam renang dan waterboom dan tambah satu lagi nanti fasilitas untuk meeting room. Jadi karena di tempat ini juga sering digunakan untuk meeting room untuk kantor-kantor dan perusahaan, tetapi memang tempatnya terbuka ya. Jadi nanti kita bangun meeting room yang tempatnya tertutup sehingga privasi mereka sangat terjaga. Itu.
Karena saya lihat Pujasera Jiwan ini lokasinya kan sangat strategis Pak, dekat sekolah, ada kantor, ya, ada dekat dengan pemukiman warga juga. Nah, apakah pengunjungnya itu dari Desa Jiwan aja Pak? Pastinya banyak dari masyarakat lain ya? Kalau pengunjung mayoritas datang dari luar desa dan luar daerah. Ya. Jadi kalau ada pengunjung banyak itu saya sering menanyakan dari mana, banyak dari Ngawi, dari Magetan, dari Ponorogo, dari Madiun Kota. Karena memang kita punya tempat yang nyaman. Jadi Pujasera di pinggir lapangan, jadi kalau keluarga itu bisa membawa anak-anaknya bermain di lapangan tanpa harus mengawasi secara detail karena jauh dari jalan. Sehingga para orang tua bisa menikmati kuliner di Pujasera ini dengan nyaman. Terus setiap hari Minggu, ya, jadi lapangan ini juga digunakan untuk SSB dari luar kota, ya, dari Mojokerto, dari Tulungagung, dari Blitar, dari Surabaya, dan itu semua kita gratiskan tempatnya. Jadi hanya salah satu syarat yang mereka penuhi adalah menjaga kebersihan dan tidak membawa makanan dari rumah. Nah, karena ini tempat bisnis kuliner, ya harapannya mereka datang bermain sepak bola di sini tanpa harus bayar, tetapi mereka makan minumnya beli di Pujasera. Jadi itu. Jadi kalau malam minggu ya ini lapangan penuh seperti pasar malam. Ya. Jadi harapannya ya ini akan kita tingkatkan terus dengan berbagai fasilitas sehingga pengunjung nanti bisa nyaman dan bisa berlama-lama di Pujasera ini. Ya, betul sekali Pak, memang harus selalu ditingkatkan ya fasilitasnya. Nah, saya dengar Pujasera Jiwan ini masuk dalam 30 besar desa brilian Pak. Apa itu Pak, bisa diceritakan? Ya, jadi perlu kami sampaikan, jadi bukan Pujasera ya. Jadi Pujasera ini adalah salah satu unit usaha dari BUMDes Sumberjegi. Jadi yang masuk 30 besar desa brilian itu BUMDesnya, jadi BUMDes Sumberjegi. Jadi BUMDes Sumberjegi Desa Jiwan ini masuk dalam dari 70.000 BUMDes yang ada di Indonesia. Ini masuk 575 BUMDes yang dipantau oleh BRI dan BUMDes ID bekerjasama dengan Kemendes. Kemudian dari 575 BUMDes tersebut disaring lagi, ya, tinggal 125 BUMDes. Alhamdulillah BUMDes Sumberjegi masuk di 125. Kemudian sejak bulan September kemarin dari 125 BUMDes yang masuk ini dibina, ya, melalui webinarnya BRI Desa Brilian bekerjasama dengan BUMDes ID dan Kemendes. Dilakukan webinar, dilakukan kuesioner, dilakukan visit di daerah selama hampir kurang lebih September sampai Desember kemarin, Desember tanggal 31 kemarin terakhir, webinar terakhir. Dan alhamdulillah BUMDes Sumberjegi Desa Jiwan masuk ranking 14. Jadi ini adalah hasil dari kerja dari seluruh masyarakat Desa Jiwan, BUMDes, pemerintah desa, lembaga desa, pelaku UMKM di desa, dan seluruh masyarakat Desa Jiwan. Dan ini kebanggaan bagi mereka, dan ini adalah bukan tujuan utama kami membentuk BUMDes ini. Ini adalah hanya penyemangat saja. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana BUMDes ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Desa Jiwan. Itu. Pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak secara pribadi untuk BUMDes Sumberjegi ini apa Pak, khususnya Pujasera Jiwan? Harapan kami BUMDes Sumberjegi ini kedepannya
bisa menjadi tempat tujuan masyarakat Desa Jiwan untuk melakukan usaha, terutama kegiatan ekonomi. Karena lapangan yang begitu bagus ini dengan tempat yang strategis, ini sangat cocok untuk melakukan kegiatan ekonomi di sini, terutama di Pujasera, di lapangan. Terus yang berikutnya, kami mengajak para pemuda di Desa Jiwan ini untuk bisa bergabung di sini. Ini investasi kita. Monggo nanti masyarakat, terutama pemuda, memberikan saran, masukan, syukur mau bergabung dengan BUMDes Sumber Rezeki, agar ide-ide mereka nanti bisa ditampung di BUMDes ini dan nanti bisa diterjemahkan di sini. Jadi kalau semua ide yang brilian bisa diterjemahkan di sini, insya Allah nanti BUMDes ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk seluruh masyarakat Desa Jiwan. Baik, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Semoga Terima kasih. bisa bertemu di lain kesempatan. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. So guys, itulah tadi obrolan singkat kita dengan Kepala Desa Jiwan, Bapak Widayanto. Semoga bisa menginspirasi desa-desa lainnya untuk terus menginovasi dan memajukan Kabupaten Madiun. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah!